Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kecanduan bermain judi daring, seorang residivis nekat mencuri sepeda motor dan menjualnya untuk memuaskan nafsunya berjudi. 2 pelaku kupak rumah saat tarawih di Payakumbuh diringkus polisi. Gerah karena merasa dipojokkan dengan tuduhan melakukan tindakan asusila sesama jenis. Wali Nagari Singguliang membantahnya. Seorang residivis ditangkap polisi di daerah Jondol Rawang, pusat kota Padang, pada Rabu dini hari. Alex ditangkap karena mencuri sebuah sepeda motor. Saat menangkapnya, polisi harus mengepung rumah pelaku untuk mencegahnya kabur. Dengan mengendap-endap, polisi menghampiri rumah Alex. Setelah semua petugas berada di posisi masing-masing, polisi pun memanggil Alex. Mendengar panggilan itu, Alex pun berniat kabur melalui pintu belakang rumahnya. Namun langkahnya terhenti karena polisi telah menunggunya. Alex pun ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan itu terungkap, jika Alex nekat mencuri sepeda motor karena kehabisan uang untuk bermain judi daring. Alex mengaku selepas dari penjara beberapa bulan lalu, dirinya kecanduan bermain judi daring. Barang jual? Sepeda yang jual tak? Sepeda jual, barang jual? Juta. Juta jual ya? Anak barang kerja masuk? 2. 2 jiko? Iya. Dulu apa kau ah? Apa ba? Kemana piti yang bayan? Hah? Apa? Piti kemana bayan? Nabi itu makannya pak. Makan apa? Hah? Main slot? Iya pak. Ya sabu? Sabu ya kan? Tidak pak. Sepeda motor yang dicuri Alex telah dijualnya kepada seseorang di daerah Banuaran. Polisi menyita sepeda motor itu untuk dijadikan barang bukti. Pagi tadi, tim kita berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti di daerah Jondol Rawang. Yang hilang di parkiran rumah setelah yang bersangkutan masuk ke dalam rumah dan begitu keluar melihat sepeda motor yang bersangkutan tidak ada lagi. Sementara dari keterangan tersangka sepeda motor sudah dijual atau dibeli sama seseorang. Atas perbuatannya, Alex dipastikan akan kembali mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua dari 3 tersangka pelaku kupak rumah atau pembobol rumah kosong di Payakumbuh diringkus Satreskrim Polres Payakumbuh. Dari pengakuannya, komplotan ini telah beraksi di 6 lokasi dengan modus mengincar rumah yang ditinggalkan korban saat salat tarawih. Tim Buser Satreskrim Polres Payakumbuh bergerak cepat menangkap tersangka pelaku pembobolan rumah kosong yang terjadi pada bulan Ramadan lalu. Penangkapan berawal dari laporan korban yang rumahnya dibobol pencuri berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Melalui penyelidikan yang intensif, 1 tersangka atas nama Tori diringkus saat tengah berada di sebuah warung di daerah Padang Tiakar, Payakumbuh Timur. Tersangka berupaya melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Namun langkahnya terhenti dan tak bisa berbuat banyak karena petugas sudah lebih dulu menyergapnya. Tersangka mengakui beraksi bersama 2 rekannya. 1 anggota komplotannya yang bernama Popon ditangkap polisi di daerah Tanjung Pati saat tengah bekerja memasang tenda pesta perkawinan.
kehilangan uang serta 2 unit HP. Kejadian terjadi pada pukul 21.30 pada saat masyarakat sedang melaksanakan tarawih. Kemudian dari laporan ini kita kembangkan penyelidikannya sehingga kita lakukan penangkapan terhadap 2 orang dari 3 pelaku. Ya. Modus operandi dia mencongkel jendela dengan menggunakan alat. Sudah beberapa kali ya, dari pengakuannya sudah ada beberapa kali, 6 kali kegiatan mengambil barang orang lain dilakukan oleh si pelaku. Hasil pemeriksaan terungkap, mereka nekat mencuri karena terbelit utang yang menumpuk dari pinjaman daring. Sebagian besar barang yang dicuri adalah barang-barang yang cepat dijual, seperti telepon genggam dan barang-barang elektronik. Kini mereka berdua mendekam di sel tahanan Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan satu temannya yang masih buron tengah diuber petugas karena polisi telah mengantongi identitasnya. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Salah seorang wali nagari di Padang Pariaman yang diduga melakukan tindakan asusila dengan sejenis dan digerebek warga beberapa waktu lalu, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Saat penggerebekan itu terjadi, dirinya tak banyak bicara karena tidak mendapat kesempatan untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya. Pada Rabu petang, Jusri Mansyah, wali nagari yang digerebek warga, mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan warga kepadanya. Peristiwa itu terjadi di sebuah lokasi objek wisata pada pukul 10 malam. Saat itu, Jusri ingin memijat siswa SMA yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri. Namun, sebelum aksi itu dilakukan, warga dari nagari tetangga datang dan menggerebeknya, serta menuduhnya telah berbuat asusila. Peristiwa itu sendiri langsung menyebar secara luas di media sosial. Menurut pengakuan Jusri, saat digerebek, dirinya masih mengenakan celana pendek. Sedangkan siswa SMA yang dituduh warga sebagai teman kencannya itu masih berpakaian lengkap. Terus saya juga tetap membantah, berikan saya ruang untuk berbicara apa yang sebenarnya, sampai saya nyatakan ini fitnah dan segala macam. Tahukah Anda kronologi sebenarnya di lapangan? Waktu itu tidak terima. Bapak sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu gitu. Jadi saya nggak bisa menerangkan apa lagi yang terjadi gitu. Jadi waktu itu memang dipaksa lah. Akhirnya daripada ini masa, wah dia bilang ini lihat, ini bilang ini lihat. Tapi apa lihat kita nggak tahu gitu. Memang ada 3 orang melibat waktu itu gitu kan. Nah itu memang kita jelaskan, kita menjelaskan dia tidak seperti yang dibayangkan. Karena desakan berbagai pihak, Jusri memilih mengundurkan diri sebagai wali nagari. Namun dirinya akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan jika apa yang dituduhkan warga kepadanya tidaklah benar. Saat ini, kuasa hukum Jusri tengah mengumpulkan informasi dan barang bukti untuk dijadikan bahan saat menempuh jalur hukum. Sedangkan pemerintah Padang Pariaman belum mengambil sikap tentang kasus ini karena masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Bupati Padang Pariaman. Kalau memang ini benar, dan tentunya tidak ada ruang sedikit pun sesuai dengan arahan Pak Bupati, tidak ada ruang sedikit pun di Padang Pariaman terkait dengan pelanggaran moral dan etika serta asusila, perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat, apakah itu PNS ataupun perangkat nagari itu sendiri. Namun demikian, Pemkab Padang Pariaman telah menyiapkan pengganti Jusri Mansyah sebagai wali nagari Singguliang karena Jusri mengundurkan diri. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kasus demam berdarah di Darmasraya meningkat tajam selama 4 bulan terakhir. Menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, sebelum bulan November tahun lalu, maksimal hanya 5 pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit itu. Namun mulai Desember, jumlahnya meningkat tajam dan naik secara signifikan.
Pada bulan Maret ini, 30 warga Darmasraya dirawat di RSUD Sungai Dareh karena menderita demam berdarah. Jumlah ini naik dibanding bulan Februari yang berjumlah 28 orang dan bulan Januari 25 orang. Sedangkan pada bulan Desember, RSUD hanya merawat 9 orang penderita DBD. Akibat meningkatnya kasus demam berdarah ini, 2 warga Darmasraya meninggal dunia. Tahun lalu itu kita lihat bahwa terjadi peningkatan kasus memang untuk perawatan di RSUD Sungai Dareh, di mana kalau sebelum bulan November itu datanya di bawah 5 bahkan ada yang 0. Tapi sejak November mulai terjadi peningkatan kasus sebanyak 9, habis itu Desember jadi 20, nah sekarang mencapai 30-an kasus Januari sampai Maret ini masing-masing per bulan. Dan sayangnya memang ada 2 pasien kita yang meninggal karena terjadi syok pada pasien. Karena sudah termasuk kejadian penyakit menular luar biasa ya, itu kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan. Meski belum dinyatakan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Darmasraya tentang penetapan kejadian luar biasa demam berdarah. Namun, jika melihat pada kasusnya yang terjadi kenaikan melebihi batas kewajaran, maka Darmasraya layak ditetapkan sebagai KLB demam berdarah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.